penuh iman-Mu, yang ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau terus menyerukan nama-Mu atas Israel, Indonesia dan Ambarawa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita serukan namanya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur Engkau sudah memilih kami menjadi umat-Mu, sehingga kami boleh mengenal nama-Mu yang benar dan kami boleh diselamatkan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada sore hari ini Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap firman yang didengar dan juga urapi setiap kami. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya semuanya boleh menjadi call HL, menjadi suara-Mu yang berbicara buat setiap kami, yang membuat hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah yang nampak hanya kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua Mesias. Mari Tuhan, Engkau kuasai tempat ini, kuasai peralatan yang kami pakai, dan kuasai setiap hati dan pikiran kami. Dan bila hati dan pikiran kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul pelita atau mercusuar. Ya, kita lihat dulu ayatnya, kita akan belajar dari 3 ayat ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, di 3 ayat ini Tuhan menguraikan tentang identitas atau jati diri kita sebetulnya. Bagaimana diri kita ini adalah Tuhan umpamakan sebagai terang dunia. Di dalam ayat 14
di kalimat yang pertama, di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan di dalam bahasa Ibraninya tertulis atem or haolam. Atem itu kalian, or itu cahaya, haolam itu bisa diartikan dunia, bisa diartikan juga kalau secara letterleks harafiah sebetulnya artinya adalah yang lama begitu, everlasting atau long duration. Jadi kayak terus gitu, lama gitu. Artinya apa? Kalau kita maknai bahwa kita ini adalah terang yang harusnya terus menyala terus. Bukan mati hidup atau biar pet gitu. Mengikuti setiap aspek dalam kehidupan kita. Bukan mengikuti mood atau mengikuti, kalau saya bilang dompet yang ada dalam diri kita. Kalau dompetnya pas tebel, sinarnya terang benderang begitu. Kalau pas dompetnya tipis, itu mulai redup atau bahkan mati terangnya. Bukan begitu. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi terang yang terus menerus menyala. Enggak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi terangnya itu terus menerus gitu ya. Tahan lama. Terangnya itu everlasting, long duration, durasi yang lama begitu. Paling tidak selama kita hidup biarlah terang kita bercahaya. Amin. Dan ngomong-ngomong terang ini artinya terang kita ini harusnya bercahaya yang menerangi sekeliling kita. Gitu. Bukan lampu sorot seperti di dalam mercusuar yang menyorot jauh ke sana begitu. Tuhan tidak menghendaki kita menyorot jauh ke sana, tetapi biarlah kita menjadi terang yang menerangi di sekitaran kita ini. Ya. Artinya apa? Kita harus berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Di bidang kita, di dunia kita, di rumah kita. Ketika kita kerja, baik di kantor, di pabrik, di pasar, di manapun kita bekerja, biarlah kita juga bisa menjadi terang di tempat kerja kita itu, saudara. Tuhan enggak menuntut supaya kita jadi terang sampai jauh di sana. Enggak. Tuhan ingin bisa sekitaran kita ini loh, bisa ikut terang gitu loh saudara. Di bidang kita bekerja dalam bidang apa atau berkarya melayani di bidang apa. Biar terang itu ada di sana. Kita menerangi di dalam bidang yang kita geluti begitu. Kalau misalkan hari-hari ini banyak yang kecewa dengan katakanlah misalkan dunia apa? Kesehatan misalkan. Nah, kita menjadi terang di sana gitu, di dalam dunia kesehatan ini. Sehingga kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita melalui dunia yang kita geluti. Atau di dalam apa? Bidang apa? Pendidikan pun demikian. Kita jadi terang di dalam itu. Di dalam bidang yang kita geluti, Saudara. Yang kita dalami, yang kita setiap harinya kita bersentuhan dengan itu, saudara. Dan kalau kita lihat, Yesua itu ternyata juga disebut dengan terang dunia. Bahasa aslinya ani or haolam, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanan 8 ayat 12. Yohanan 8 ayat 12 dikatakan selanjutnya, Yesua berkata lagi kepada mereka dengan mengatakan, Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Dikatakan, aku adalah terang dunia. Itu bahasanya atau istilahnya dipakai itu sama. Ani or haolam. Sama-sama pakai or haolam, terang dunia atau terang yang terus-menerus menyala begitu. Dan ini mengandung makna bahwa hidup kita juga seharusnya mencontoh Yesua yang juga adalah terang dunia itu, or haolam itu, yang menjadi panutan hidup kita. Bagaimana seharusnya menjadi or haolam, biar kita meniru gaya hidup Yesua.
Bagaimana kita bisa tahu gaya hidup dan cara hidupnya Yesua? Kita belajar dari firman Tuhan. Baca kitab suci kita. Ya, Injil terutama itu karena kisah-kisah tentang kehidupan Yesua ketika ada di bumi. Jadi kita belajar dari situ. Dan kita juga bersinar sebagaimana layaknya terang itu. Seperti Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus sudah berikan contoh. Dikatakan siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Biar kita juga mencontoh kehidupan Yesua. Orang-orang yang ada di sekitar Yesua itu pasti akan mendapatkan terang. Orang-orang yang di sekitar Yesua mendapatkan terang, maksudnya menerangi hati mereka dan menerangi pikiran mereka. Sehingga di dalam orang-orang mengikut Yesus itu mereka mengerti. Mereka tahu bagaimana harus bersikap, bertindak di dalam kehidupan ini. Karena ada di dalam terang begitu. Kalau di dalam kegelapan kita nggak ngerti, tahu-tahu nanti nabrak sana, nabrak sini. Tapi kalau ada terang di situ, kita tahu, oh ini jalannya ke sini, oh ini harusnya ke sini. Dan kita lihat kisah Yesua itu begitu. Orang-orang di sekitarnya pasti tercerahkan begitu di dalam hati dan pikirannya. Saya berdoa setiap kita juga demikian, orang-orang yang ada di sekitaran kita boleh merasakan terang yang kita pancarkan di dalam hidup kita. Mereka tercerahkan di dalam hati mereka. Mereka tercerahkan di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka hidupnya ada di dalam terang. Dan kita dituntut terus menerus menjadi terang tanpa lelah. Enggak biar pet. Nanti dikit-dikit redup. Wes lah rasanya gereja lah. Ora gereja-gerejonan, gitu. Nanti bilang lagi apa? Udah kalau dia nanti gesekan sama temennya ya kan, tersinggung gitu kan. Nanti enggak ke gereja. Nanti masih mending kalau bilang begini, dia biasanya ibadah apa? Pagi apa sore? Nek pagi aku ibadah sore. Nek sore aku tak ibadah pagi. Saya lumayan saudara masih ke gereja. Tapi kalau sudah bilang, wes ora gereja-gerejonan, podo ae, sama aja semuanya orang gereja juga nggak bener. Gitu. Dan sebetulnya kita menyadari bahwa di dalam gereja itu kumpulan orang-orang yang berniat menuju ke kebenaran yang baik, kehidupan yang baik dan benar, saudara. Betul ya? Kita terus bukan merasa sudah baik, tetapi kita akan terus menerus menjadi baik, semakin baik dan semakin baik. Amin. Tetap ada kejelekannya, yes. Termasuk saya ini yang ngomong juga ada kejelekannya, saudara. Jadi biarlah kita ini terus menuju ke sana, menuju yang baik begitu. Namanya gereja itu kan bengkelnya orang hidup katanya. Namanya bengkel, yang masuk ke bengkel itu adalah kendaraan yang rusak atau perlu diperbaiki. Atau paling enggak tune up lah ya, servis rutin. Kalau mobil saya gitu juga, kalau pas cukup kilometernya, lalu saya tune up. Nanti biasanya ditanya ada keluhan apa Pak gitu. Tapi pernah enggak saya ke bengkel sebelum kilometernya? Pernah. Karena apa? Karena ada keluhan, ada kerusakan gitu. Kapan hari fan beltnya pedot, putus. Saya ke mana? Ke bengkel gitu. Nah ini demikian pula manusia. Seringkali kita masih ada kelemahan-kelemahan. Kerusakan di sana sini. Tetapi kita berusaha untuk mengikis kelemahan itu. Supaya kita tidak terus menerus melakukan hal itu. Begitu loh saudara. Sehingga kadang-kala kalau kita yang namanya berkomunitas ya, kadang gesekan itu sebetulnya hal yang biasa begitu. Jangan dibesar-besarkan dan biarlah kita cepat-cepat segera mengampuni. Amin. Dan kita menuju ke sana. Jangan terus kecewa terus akhirnya orang gereja-gerejonan. Ya. Padahal kita tahu bahwa di sini sudah ada kebenaran yang diberitakan. Nama Tuhan yang benar.
sudah tidak lagi sebut-sebut nama ilah lain. Dan eman banget gitu. Kalau saya dengar ada orang ya, di kota lain, bukan di sini, ada orang yang keluar dari gereja yang sudah kenal nama Bapa. Gara-gara apa? Gak enakan sama saudaranya, tersinggung. Sehingga akhirnya cari gereja lain. Nek cari gereja lain sama penyembah Yahweh masih lumayan. Ini cari gereja yang tidak menyembah Bapa Yahweh gitu loh. Itu aneh buat saya. Jadi selama ini terus ngapain gitu. Kebenaran firman yang disampaikan tentang nama Bapa ini enggak nancep berarti. Tidak nancep. Kalau nancep pasti dia enggak akan mau ke tempat yang lain yang masih pakai nama sesembahan lain. Pasti enggak mau. Ya, jadi itu saudara, kita harapkan biar setiap kita ini terus bersinar. Terang terus terang saudara. Amin. Katakan kanan kiri terus bersinar. Ya, terus bersinar. Ya. Terus glowing gitu loh. Harus glowing. Glowing tidak penampilannya yang glowing. Tetapi di dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kita ini menjadi terang. Glowing. Glowing in the dark. Ya saudara. Lalu yang poin yang kedua, masih di ayat yang ke-14, kita lihat mengenai kota yang di atas gunung. Ya, di kalimat selanjutnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Ini ngomongin tentang letak. Ada apa? Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Lalu tiba-tiba langsung kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lah apa hubungannya kalau kita ini terang terus dengan kota yang di atas gunung? Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa posisi atau letak orang-orang yang terang itu seperti kota, ya toh, yang di atas gunung pasti kelihatan, gitu loh saudara. Ini berbicara mengenai banyak orang yang akan melihat kita. Yang jauh di sana pun akan melihat kita. Maka kita tidak perlu susah-susah seperti mercusuar yang lampu sorotnya jauh ke sana. Bukan begitu. Tapi Tuhan ingin di dalam komunitas kita ini, kita semua masing-masing bersinar. Sehingga kebaikan hati kita akan terdengar oleh orang luar, orang yang ada bahkan jauh di sana, saudara. Dan ini untuk menjadi kota itu kan banyak cahaya di sana. Kalau saudara lihat malam-malam, ya kalau dari Bukit Doa itu kelihatan kota Ambarawa itu kelap-kelip gitu. Di belakang adalah Bandungan. Yang namanya kota itu kelap-kelip tidak cuma satu, saudara. Nek satu itu namanya apa? Kelip, cuma satu aja gitu. Tapi kalau kota itu banyak kelip-kelipnya. Dan itu akan terlihat gitu loh. Dan biarlah kita dalam komunitas ini, kita menjadi terang masing-masing kita. Amin. Sehingga menjadi sebuah kota yang akan terlihat dari jauh. Gitu loh. Orang akan mendengar, oh jemaat GPF sudah benar terkenal ngeten. Terkenal baik. Gitu loh saudara. Terkenal anak Tuhan yang saleh. Yang betul-betul setia. Yang baik. Yang bersinar, benar-benar bersinar di dalam kehidupannya, begitu. Ini perlu, artinya perlu apa? Komunitas, namanya pelita, cuman pelita tidak bisa ketok dari jauh, saudara. Memang tidak menyinari sampai jauh, tidak. Tetapi apa? Kelihatan dari jauh, gitu loh. Maka pelita ini harus bersama-sama, berkomunitas, bareng-bareng untuk jadi terang. Mak biak itu tuh harus bareng-bareng. Kalau mercusuar cuma satu doang saudara. Menyendiri mercusuar. Pernah saudara lihat mercusuar rame-rame? Sebelahan jejer-jejer gitu. Kok saya belum pernah lihat? Kalau saudara mungkin pernah lihat, boleh kasih tahu gambarnya ke saya. Fotonya. Bukan AI tapi ya, kalau AI mah gampang dibuat begitu. Tapi setahu saya mercusuar itu selalu satu, sendirian gitu. Dan Tuhan tidak menghendaki kita sendirian. Tuhan menghendaki kita berkomunitas. Bukan sendirian. Karena kita memang didesain untuk berkomunitas. Manusia diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Tidak bisa sendirian.
Maka dari itulah kita berkomunitas. Maka jangan sering-sering meninggalkan persekutuan komunitas kita, saudara. Jangan meninggalkan dikit-dikit mutung, dikit-dikit orang gereja. Itu mah, saudara, sikap yang sudah ketinggalan zaman lah ya. Kalau boleh saya bilang itu masih zaman batu lah. Ya, yang zamannya sudah AI kok masih begitu, saudara. Oke? Kita harus menjadi orang yang tangguh. Terang kita ini biar terus menyala terus, gitu loh, saudara. Bukan biar pet. Seperti itu. Dan saudara, kita ayo saling menguatkan, karena dalam komunitas ini bisa saling menguatkan. Kalau ada yang sakit ditengok, ya kan? Meskipun ada juga yang sakit tapi nggak mau kasih tahu ke banyak orang gitu. Ya ada baiknya, takut ngerepotin katanya. Tapi sebetulnya ini bukan ngerepotin, tapi sebagai bentuk kasih kita, perhatian kita kepada sesama kita. Amin? Enggak apa-apa, kasih tahu, ya. Dan bisa saling membantu begitu di dalam komunitas ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini baik dari radio maupun streaming melalui YouTube, silahkan Bapak Ibu kalau bingung mencari komunitas di dalam kota saudara, bisa kontak WA kami, WA Sekretariat GPF Surya Kebenaran Ambarawa. Ya, itu di YouTube di depan bisa dicatat gitu. Kalau bingung catat YouTube-nya yang dengerin radio ya, atau boleh WA ke radio lah. Yang saya hafal tuh WA-nya radio 0816654532. Saya ulangi 0816654532. Nah, itu saudara. Itu radio. Boleh via radio atau via WA Sekretariat. Nanti saudara bisa lihat di YouTube di channel YouTube-nya GPF Surya Kebenaran Official. Oke? Jadi itu saudara. Mari berkomunitas. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu gampang mati. Ya, gampang mati. Oke? Enggak apa-apa itu filenya masih kurang, tak ambil kurang. Oke. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-15 kita lihat ini poin yang ketiga, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Jadi ini ngomong-ngomong tentang posisi pelita. Kita diumpamakan sebagai pelita, terangnya terang pelita begitu saudara. Kalau zaman sekarang, kalau di daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, namanya sentir atau teplok. Bahasa Indonesia teplok apa sih? Sentir. Bahasa Indonesia Pak. Lampu minyak. Nah, betul sekali. Lampu minyak. Sentir atau teplok. Ya, anak-anak yang kelahiran tahun 2000-an nggak tahu tuh. Apa itu sentir? Apa itu teplok? Ya, taunya senter, gitu kan? Bahkan Petromax saja mungkin enggak pernah tahu Petromax itu model kayak apa. Nah, kalau kita lihat teplok sentir itu cahayanya enggak terang banget gitu. Kalah sama Petromax. Tetapi Tuhan mengumpamakan kita sebagai pelita itu, saudara. Nyalanya kayak lilin lah begitu, plus minus lah ya. Itu lilinnya orang Israel begitu, pelita namanya. Dan itu tidak kayak lampu sokle langsung biak gitu, enggak. Sekitaran kita aja, di deket-deket kita. Maka dari itulah kalau pelita-pelita kita ini menyala, berdekatan ini dalam satu komunitas, itu akan jadi terang saudara. Amin. Dan ini ngomongin di ayat 15, ini ngomongin tentang letak pelita itu. Berbicara mengenai posisi atau letak yang tepat. Artinya supaya terang itu bercahaya, berfungsi dengan baik, itu harus pada tempatnya. Kalau pelita itu ditaruh di bawah tempat tidur, di sini dikatakan alat penakar ya. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar.
di bawah alat penakar itu nggak ketok, saudara. Nggak akan menyinari. Atau mungkin di bawah tempat tidur, atau ditaruh di bawah, itu terangnya tidak maksimal. Kalau posisinya tidak tepat. Ini mengandung makna apa? Bahwa kehidupan kita harus tepat, benar pada posisinya. Artinya apa? Kita hidup sesuai dengan aturannya. Yang baik itu bagaimana? Yang benar itu seperti apa? Gitu loh. Ada pada posisinya. Saya belum pernah lihat orang kalau naruh teplok itu di bawah itu belum pernah lihat. Kecuali kalau biasanya lampu mati mau buat belajar anak-anak gitu, ditaruh pas enggak ada meja di lantai itu ditaruh di dekat itu, di bawah. Tapi kan untuk menerangi yang ini anak. Tapi kalau untuk menerangi di rumah enggak akan ditaruh di bawah. Satu, resiko ketendang, pecah, kobong malahan, kebakar. Gitu. Yang kedua tidak menerangi karena di bawah. Saudara lihat kalau masang lampu juga pasti lampunya di atas. Enggak ada lampu di bawah. Kecuali untuk hiasan. Untuk penerangan itu pasti di atas gitu loh. Paling tidak sejajar dengan mata kita. Supaya apa? Terang. Kalau saudara lihat pelita ditaruh di kaki Dian, di kaki pelita itu modelnya ini loh, menorah ini loh saudara, modelnya begitu. Ditaruh di situ supaya apa? Terang. Dan kalau menorah itu ada 7. Jadi ada 7 pelita di sana. Ada 7 terang di sana, jadi lebih terang daripada cuma 1. Nah ini posisinya di situ terangnya. Kalau di bawah nggak terang. Ini mengandung makna ya, sekali lagi bahwa hidup kita harus benar supaya menjadi terang. Kalau hidup tidak benar, maka kita tidak menjadi terang. Terangnya itu nggak maksimal. Misalkan kehidupan kita menipu sana, menipu sini, ya ini tidak menjadi terang. Lalu apalagi kalau orang Jawa bilang kakek petengseng, itu terlalu banyak pola, banyak banyak tingkah gitu loh saudara. Ini nggak pada tempatnya, ya. Lalu ketika bekerja korupsi, ya toh. Misalkan disuruh membeli sesuatu di dalam kantor atau di tempat kerja saudara, main mata dengan supplier. Pak, minta nota kosong. Atau Pak, notanya harganya di-up-kan 1.000 perak. Nah 1.000 pengke wae, biasanya kantor kan nek beli nggak cuma 1-2. Akan banyak. Kalikan saja berapa. Ya toh? Itu ini hidup tidak benar, jadi tidak jadi terang, ya. Lalu main belakang atau nyogok atau tidak sesuai prosedur dengan baik gitu loh. Itu yang membuat terang kita tidak berfungsi dengan baik, sehingga orang bilang loh ternyata podo wae, sama saja, sami mawon. Nanti bilang udahlah ya, yang penting tahu sama tahu. Ini nggak akan terang, saudara. Nggak akan terang. Sehingga ada satu kegelapan di dalam kehidupan kita. Makanya kita kan nutup-nutupin tuh. Ya, kalau bohong, ada kebohongan, pasti untuk menutupi kebohongannya, ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Akhirnya bohong terus gitu. Dan saya heran ada orang kalau berbohong itu cepat sekali gitu. Refleks gitu. Mikirnya cepat gitu. Heran saya. Entah mereka sudah belajar skenario, direka-reka dulu, ataukah memang karena sudah saking terbiasanya sehingga ketika ditanya, loh kok begini, kok begitu? Oh iya karena begini, karena begitu. Cepat banget gitu. Ininya, mencari alasannya itu ada saja gitu. Heran saya. Tapi mari kita biasakan supaya kehidupan kita lurus-lurus saja, tidak ada kegelapan di dalamnya. Amin. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau masalah privasi itu lain cerita. Tetapi maksudnya kalau kita dalam berinteraksi itu nggak ada maksud-maksud tersembunyi atau hal-hal yang tidak baik yang kita tutupi, gitu loh. Apalagi dalam melayani Tuhan juga biarlah kita tulus-tulusan saja melayani Tuhan. Yang misalkan jadi pelayan mimbar pun juga, ya inilah
Tidak ada yang ada maksud-maksud tersembunyi begitu. Tapi memang kita melayani tulus untuk Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Tadi kita nyanyi biar yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar lagu ini betul-betul kita hidupi, menjadi perilaku di dalam setiap kehidupan kita. Ada lagi orang yang di dalam kehidupan rumah tangga mungkin tidak jujur gitu dengan pasangannya, selingkuh. Ya, itu juga ibarat pelita tidak pada tempatnya. Kehidupannya tidak pada tempatnya, tidak pada seharusnya. Gitu loh. Yang seharusnya setia dengan pasangannya, ini mulai selingkuh main mata sana sini, itu juga nggak baik, itu nggak benar. Ibaratnya pelitanya tidak pada tempatnya. Lalu main curang di dalam bisnis, main curang. Nek timbangan, mungkin timbangannya tidak jujur begitu. Lalu banyak hal di dalam bisnis itu banyak celahnya. Banyak celahnya. Saya pernah dikasih tahu oleh seseorang, itu celahnya waduh ngeri sekali saudara, ngeri. Bisnis sebetulnya bukan bisnis, proyek pemerintah begitu, itu tapi bisa, waduh ngeri dah kalau saya diceritain itu. Ada celahnya yang kita lihat, kalau saya orang awam begini sudah nggak ada celah, tapi mereka tetap bisa menemukan celah di sana. Itu luar biasa banget. Saya pikir wah, kok idenya ada saja gitu loh. Nah, ini pelita yang tidak pada tempatnya. Masih terikat klenik gitu kan. Klenik itu apa? Hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap. Ini satu hal yang pelita kita tidak pada tempatnya, tidak jadi terang gitu. Masih percaya dengan hal-hal yang di luar iman kita. Oh, ben laris ya, harus mandi kembang 7 rupa. Oh, biar orang itu nurut sama kita ya. Kita harus melakukan ini, melakukan itu. Dengan klenik-klenik pakai roh-roh. Masih berhubungan dengan kuasa gelap, itu klenik. Itu tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kita tidak menjadi terang. Kalau kita masih terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Masih pegang jimat. Ya. Kalau masih ada pegang jimat, tolong bisa segera diserahkan. Supaya apa? Kita tidak terikat. Supaya terang kita ini betul-betul menyala. Amin. Terang kita ini betul-betul terlihat. Begitu loh. Lalu yang masih pacarannya nggak benar, itu nggak jadi terang. Sukanya digelap-gelapan lagi kalau pacaran. Hei, kita ini anak terang. Pacaran di tempat yang terang dong. Masa pacaran di tempat gelap-gelap? Habis itu nanti kalau anak zaman sekarang itu staycation bersama. Berapa pasang pergi ke luar kota atau ke tempat yang dingin. Biasanya ke hawa-hawa dingin gitu. Entah gimana kenapa mereka suka begitu. Nanti berapa pasang begitu ya. Namanya anak muda. Itu bisa kejeglong, hati-hati, bahaya. Nanti pulang-pulang tek dung tralala. Hati-hati. Karena apa? Tidak menjaga kehidupannya dengan benar. Kalau kita sebagai terang, bila kita hidup pada tempatnya, pada tempat yang benar. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Gitu loh, supaya terang. Kalau kita lihat lampu, lilin, api lilinnya itu enggak ada cahayanya, enggak ada bayangannya, saudara. Kalau kita senteri itu enggak ada bayangannya. Yang bayangannya paling badannya lilin itu. Tapi cahayanya itu enggak ada bayangan, saudara. Karena apa? Karena terang, namanya terang itu sudah enggak ada kegelapan gitu. Biarlah setiap kita hidup di dalam kebenaran, apalagi mengingat bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Ayo segera cepat-cepat berbenah di
diri. Yang mungkin selama ini masih melakukan hal-hal yang tidak benar, bertobat. Bertobat sekarang. Tidak perlu juga mengadakan pengakuan dosa kepada kami. Yang penting pengakuan dosa kepada Tuhan. Dan jangan diulangi lagi. Begitu. Ya. Apalagi yang hal-hal yang tidak benar. Contohnya apa? Utang tidak bayar. Pinjam tidak mengembalikan. Ini saya ngomong tidak cuma duit, saudara. Bahkan hal sekecil bolpen pun itu harus dikembalikan. Kalau kita memang bilangnya pinjem, kalau pinjem ya dikembalikan. Meskipun orangnya tidak nagih, tapi kita harus ingat sendiri. Ini tadi kapan hari aku pinjem tak balikin nah. Gitu. Jangan terus berpikir, oh kan dia gampang bisa beli bolpen lagi. Saya lihat koleksinya bolpen banyak. Jangan begitu, kita janjinya pinjem kok, namanya pinjem dikembalikan. Dan kita juga perlu latih anak-anak kita ya. Dulu tuh zaman saya sekolah itu ya, yang sering hilang itu adalah apa? Setip penghapus dengan pensil. Biasanya tuh hilang. Bar beli, pinjem ya, sak kelas muter. Habis gitu loh, mana setipku ndi? Oh dipinjem anu. Mana setipku? Dipinjem anu, adiah wis hilang, buh. Enggak tahu. Tidak tahu kemana rimbanya. Nah, kita harus ajari hal ini begitu, saudara. Dari hal-hal yang kecil, ya. Memang harganya nggak seberapa, tetapi kita bisa ngajari mereka gitu. Saya pernah membaca di Threads kalau tidak salah itu ada orang cerita baru pindahan dari Jepang, terus pulang ke Indonesia anaknya dibawa gitu, dan yang heran adalah setipnya hilang terus gitu. Terus akhirnya apa yang diperbuat? Si anak, karena kalau di Jepang itu dibiasakan punya sendiri, saudara. Jadi nggak ada pinjam-pinjaman tuh nggak ada. Wah ini akhirnya apa? Setipnya tuh dipotongin kecil-kecil gitu. Supaya apa? Dia kalau butuh ada. Makanya ibu bilang, loh kok setipmu jadi kecil gini? Iya, karena teman saya pinjam. Dia biasanya nggak balik. Maka biar saya tetap masih punya, maka saya potong kecil-kecil gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, saudara, yang kita perlu ajari gitu. Kita juga perlu biasakan di dalam diri kita. Kita pinjam apapun, kita harus kembalikan. Meskipun orang itu nggak nagih, kita harus ada itikat baik. Ya, kita hidup di dalam terang, terangnya di posisi yang benar, gitu loh. Apalagi pinjam duit, ya, pinjam duit sama temen, sama saudara, ya dikembalikan. Janjinya kapan? Ya ditepati. Kalau ternyata meleset, tunjukkan itikat baik kita. Tunjukkan bahwa kita tuh nggak mau ngemplang, bahwa kita ini tidak mau sengaja melarikan diri atau tidak mau membayar, tetapi tunjukkan. Ya kita ngomong sebelum ditagih kalau bisa, ngomong, Pak, Bu, maaf saya belum bisa mengembalikan, misalkan pinjam 1 juta, belum bisa ngembaliin langsung 1 juta, baru adanya berapa? Katakanlah 100.000 kan, gitu. Ya enggak apa-apa, bilang ini saya baru ada ini 100.000, enggak apa-apa. Yang penting itu ada itikat baik dari kita. Ya, meskipun orang itu mungkin enggak akan nagih gitu loh. Tapi kita inilah ngertiin gitu. Jangan seperti yang saya pernah baca itu di internet ada yang begitu. Ketika ditagih malah ngamuk-ngamuk. Alah, duit cuma segitu aja ditagih katanya. Loh kamu dulu pinjem janjinya. Ini jadi pinjem ya dikembalikan. Masa sih kamu gitu aja pelit? Kamu lo hidupmu sudah banyak. Loh ya apa iki malah tidak pada tempatnya. Yang pinjem siapa? Yang galaan siapa? Kan gitu lucu. Ya harusnya kan maksudnya gimana ya? Ya kita inilah ya ada itikat baik untuk bisa mengembalikan. Mohon maaf, saya tidak nyindir 1-2. Mungkin kalau ada yang pinjem duit ya kembalikanlah. Bukan sama saya nggak ada ini, tetapi mungkin antar saudara begitu ya. Sedang pinjam duit, sudah janjinya ya ditepati. Jangan melarikan diri dan jangan diem-diem baik. Oh nggak apa-apa, dia lupa kok paling. Dia kan sudah kaya. Yo bukan gitu cara mainnya Mas Bro.
Gitu. Oke, baik. Jadi di situ saudara, kita supaya menunjukkan terang kita ini ada gitu, nyala gitu. Dan ngomong-ngomong pelita ini supaya bisa nyala terus itu perlu namanya minyak. Teplok, sentir, lampu minyak itu perlu adanya minyak supaya bisa nyala terus. Maka dari itulah kita juga di dalam hidup kita perlu yang namanya minyak. Kita lihat dulu dalam Keluaran 27 ayatnya yang ke-20. Keluaran 27 ayat 20 dikatakan, dan haruslah engkau memerintahkan kepada Bani Israel, dan biarlah mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk penerangan agar pelita menyala terus menerus. Supaya pelitanya ini terus nyalanya. Biarlah kita juga demikian saudara. Supaya terang kita bisa nyala terus kita butuh yang namanya minyak, yaitu Roh Kudus. Pastikan di dalam hati kita ada Roh Kudus. Kalau di dalam hati kita belum ada Roh Kudus, undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita, yang memampukan kita untuk terus menjadi terang yang bersinar terus menerus tanpa lelah. Bahkan ada lagunya mengatakan apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terus apa? Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang menolong dan menopang. Itu kita butuh yang namanya Roh Kudus di dalam hati kita. Karena dialah yang menghibur, dialah yang menguatkan kita, sehingga terang kita terus menyala. Begitu saudara. Ayo kita undang Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, kita dengarkan suaranya. Jangan seperti di ayat yang lain katakan bahwa pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, jangan dikeraskan. Wah, uraklah, gak apa-apa. Ayo kembalikan kemarin dari janji sesuai, biar urak. Paling urak ditagih. Wis lali paling. Terus akhirnya kita lupakan. Lalu Roh Kudus bilang jangan, kita terabas saja terus. Akhirnya lama-lama kita nggak akan peka akan suara Roh Kudus itu, gitu loh. Karena apa? Roh Kudus ngomong kita diem, kita nggak ngerespon. Roh Kudus ngomong kita nggak ngerespon, sehingga akhirnya kita tidak bisa melakukan apa yang Roh Kudus itu, tidak bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan, gitu loh. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa itu suara Roh Kudus atau bukan? Cocokkan dengan firman Tuhan, gitu loh. Nah, bagaimana supaya bisa ngerti cocokkan firman Tuhan yang mana? Maka dari itu bacalah firman Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah selesai, baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Terus menerus sebagai buku bacaan wajib kita, gitu loh saudara. Amin. Di Warta itu sudah ada. Sudah beberapa tahun itu kita sudah muter lagi. Setahun itu pasti habis kalau kita ngikutin. Maka kalau sudah ngikutin harusnya sudah paling tidak minimal sudah 2-3 kali itu sudah habis. 2 atau 3 kali selesai baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, gitu loh. Ya, sudah masa bertahun-tahun jadi orang Kristen tidak pernah selesai baca Alkitab, kan lucu gitu loh. Ya, saya pernah di sebuah komunitas anak-anak muda Kristen semua, saya tanya siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak ada saudara. Hah? Nggak ada, saya pikir. Waduh lah ini piye? Rapuh nanti imannya. Kalau ada angin-angin pengajaran itu bingung, nggak bisa jawab. Bahaya. Saya bilang bacalah. Ya? Nah sekarang saya mau tanya juga di sini ya. Siapa yang sudah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu? Kejadian sampai Wahyu, bukan dan Wahyu ya. Sampai Wahyu, angkat tangan. Kejadian sampai Wahyu sudah beberapa, puji Tuhan. Yang lain tolong kalau belum selesai, selesaikan saudara ya. Supaya bisa apa? Bisa kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, gitu loh. Jangan terpakan dengan omongan seorang pendeta yang cukup beberapa waktu lalu cukup viral. Mungkin saudara dengar, tapi saya nggak akan kasih namanya.
bilang begini, saya tuh stres dulu ya, waktu masih sekolah minggu disuruh baca kitab suci, suruh baca kitab Alkitab gitu. Sampai stres katanya. Tuhan bilang, kita ini suruh melakukan, bukan suruh membaca katanya. Saya pikir, lu piye yo. Lah bagaimana kita bisa melakukan kalau tidak membaca? Apa yang kita lakukan? Baca weora gitu loh. Apa yang Tuhan suruh di dalam sesuai firman-Nya, kalau kita nggak pernah baca gitu loh, kita mau melakukan apa? Ya toh, gitu loh. Maka kita harus baca. Firman Tuhan juga katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tapi renungkanlah itu siang dan merenungkan siang dan malam. Maka tetap harus baca. Kalau tidak baca bagaimana merenungkan? Apa yang mau direnungkan? Membaca wendra, gitu loh. Amin saudara. So kita baca, ayo bacalah, baca. Saudara. Meskipun tidak paham, wes pokoknya baca saja. Gitu loh saudara. Oke, ini PR. Nanti suatu saat saya tanya lagi saudara. Baca kitab suci, baca. Ya. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan kita bisa ngerti, oh ini suara Roh Kudus. Oh ini bukan. Dan bahkan ketika kita mengikuti suara Roh Kudus itu kita akan menerima kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan mempunyai kuasa karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan kita terus mengikuti suara Roh Kudus gitu. Kita punya power, gitu, punya kuasa. Kadang-kala doa kita ternyata manjur, gitu. Kita ngomong itu didengar orang, kita bisa memberkati orang, menguatkan orang ketika ada yang patah semangat, bahkan mau bunuh diri. Ketika kita kuatkan, orang itu langsung, oh iya ya, ngapain saya mau bunuh diri? Begitu. Nah, itu loh saudara. Ini yang akan kita alami. Dan kalau kita mengikuti firman Tuhan, Roh Kudus terus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Masalah boleh datang, namanya orang hidup. Itu masalah tetap ada. Tetapi kita akan bisa menang, mengatasi setiap permasalahan yang ada. Halo, amin. Dan yang keempat, poin yang terakhir, ayat 16, itu dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Intinya apa? Biarlah terang kita ini bercahaya di hadapan orang, dan biarlah orang melihat tanpa kita pamer. Kalau memang orang itu ternyata melihat kita, ya sudah, biarkan orang melihat. Tanpa kita pamer, tunjukkan dengan motivasi supaya untuk pamer gitu, bukan. Tapi kita melakukan memang ya sewajarnya saja begitu. Dan orang lain akan melihat, ini orangnya baik loh, bantuin kita loh. Ini tulus orangnya. Ya biarin orang melihat begitu. Dan ini berbicara mengenai tujuan kita bersinar atau berbuat benar. Yaitu apa? Supaya di ayat itu apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya apa? Supaya mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Apalagi kita sudah kenal nama Bapa yang benar, maka kita bisa kenalkan nama Bapa Yahweh kepada orang lain. Kalau orang lain merasa terberkati kita bilang, misalnya, wah terima kasih loh ya, kamu tuh untung kamu nolongin saya begini-begini ya. Ya terima kasih sama-sama. Itu semua untuk segala kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Katakan seperti itu. Nanti kan orang akan tanya, Bapak Yahweh ki sopo? Bapak sopo iku? Nah, ceritalah kita, ini kesempatan yang bagus. Nah, dia nanya kok, salah dewe dia nanya, ya kan? Ini tidak ada maksud kristenisasi, enggak, kita cuma cerita. Apalagi ditanya, Bapak Yahweh itu siapa? Kan kesempatan buat kita, bener gak saudara?
Kadangkala kita juga perlu mancing supaya orang nanya gitu loh saudara. Ya toh? Supaya orang nanya. Dan kita bisa cerita gitu loh. Kalau kita langsung cerita, kadang-kadang nggak mau dengerin, betul gak? Iya, dipikir sopo sing takon. Nanti kayak anak-anak zaman saya itu, terus siapa? Dijawab yang tanya. Wah, malu dong kita. Tapi kalau mereka yang nanya duluan, sopo toh iku kok nyebutnya Bapak Yahweh, baru dengar orang Kristen nyebut itu. Nah, kita ngomonglah. Ceritalah tentang Bapak Yahweh. Ini kesempatan kita yang baik untuk kita bisa menjadi terang, menjadi saksi-saksi Bapak Yahweh dimanapun kita berada. Dalam setiap kehidupan kita, di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, di tempat kita bekerja mencari nafkah, biarlah itu kehidupan kita jagai tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga itu kita bersinar di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersinar terang, hidup benar bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi Kol HL, menjadi firman suara Tuhan yang menguatkan, mengingatkan kita untuk kita terus hidup selalu dalam kebenaran. Dan kita minta Roh Kudus untuk datang kepada kita dan menguatkan kita, menjadi kekuatan pengingat bagi kita untuk kita terus bisa bersinar. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat ibadah kami yang sudah memimpin, baik ibadah pagi maupun sore, dari awal hingga akhirnya. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu. Dan firman yang barusan kami dengar boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus selalu menjadi terang. Dan Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan mereka. Tuhan mengurapi dengan lebih hari lebih heran. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan yang kami lakukan dimanapun kami berada. Dan bila setiap usaha yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan buat berhasil. Kami yang berjualan, Tuhan kirimkan orang-orang untuk membeli barang dagangan kami. Kami yang membuka usaha jasa, Tuhan kirimkan untuk orang-orang memakai jasa kami. Demikian pula kami yang bekerja di institusi, Tuhan yang memberkati. Jadikan kami sebagai pekerja-pekerja yang berkualitas, yang melakukan segala sesuatunya dengan excellent. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Kami yang masih studi, Tuhan berikan hikmat dalam studi kami, supaya kami boleh berhasil. Terima kasih ya Bapa, biarlah dengan keberhasilan yang kami lakukan ini, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa untuk perjalanan Bapak Gembala dengan Bapak Yifta Mulyanto ke Semarang dan juga akan ke rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati, kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan kami juga akan pulang, kami mohon malaikat-Mu juga supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan iman yang jauh lebih baik, dengan lebih dewasa dari hari ini. Terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan, kira Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano olecha wikuneka. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano olecha wa yashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang punahlah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesus Mesias Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yesus Mesias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya.